Halo, nama saya Daniel Santoso dengan NIM 2440045 Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Ramadan. NIM saya 24400005533. Halo, nama saya William Valentino Richard. NIM 24400416674. Perkenalkan, nama saya Chun Song. NIM 24400042273. Halo, nama saya Ferdi Ferial Ahmadi. NIM 24400417756. Perkenalkan, nama saya Handi Johannes dengan NIM saya 24400411592 Dari kelas LM01 LEC dari kelompok 3. Teman-teman, apa sih sebenarnya arti korupsi? Apakah hanya penggelapan uang dengan skala besar? Atau bila kita mengambil hak yang bukan milik kita? Apakah korupsi sebatas itu saja? Mari saksikan video ini. Korupsi yang dalam bahasa Latin adalah corruptio, dari kata kerja corrompere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Hal-hal atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah sifat tamak atau rakus manusia. Sifat rakus ini muncul ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Apabila perilaku konsumtif seseorang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sehingga membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satunya adalah melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga adalah moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Yang kedua adalah faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika tingkat pendapatan seseorang atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan faktor yang terakhir adalah faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tapi juga sistem perorganisasian yang ada dalam lingkungan masyarakat. Bentuk atau jenis-jenis dari perbuatan korupsi seperti kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan, gratifikasi, dan suap. Contoh perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari seperti plagiarisme, sering datang terlambat, memberi uang damai saat ditilang polisi, penggunaan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi, dan banyak lagi perilaku korupsi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dampak dan pengaruh korupsi. Dampak dan pengaruh yang ditimbulkan dari praktik korupsi sangatlah banyak dan hampir ada di semua bidang kehidupan, seperti di bidang ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik, penegakan hukum, pertahanan, dan keamanan, serta dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Pada bidang ekonomi, praktik korupsi dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Dan pada bidang politik dan demokrasi, praktik korupsi dapat menyebabkan munculnya kepemimpinan yang korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat, dan masih banyak lagi dampak dari praktik korupsi yang semuanya sangat merugikan negara dan ujung-ujungnya berdampak ke rakyat sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena menyebabkan terjadinya kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam membentuk penyalahgunaan jabatan telah menimbulkan kerugian dalam negara dalam jumlah yang sudah tidak dapat terhitung lagi. Dan sudah dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat. Pada umumnya penyalahgunaan tersebut dilakukan dalam bentuk penyuapan maupun penerimaan komisi secara tidak sah yang dilakukan oleh pemegang kuasa atau pemegang jabatan dalam masyarakat, baik pemerintah maupun penguasa ekonomi. Oleh karena itu, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh KPK dan penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Tindakan utama pemberantasan korupsi dapat dimulai dari diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi tindakan koruptif. Masyarakat pada umumnya anti korupsi, namun pada realitanya seringkali melakukan tindakan yang koruptif dalam kesempatan tertentu atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi lahan korupsi. Mari Mari kita bersama-sama melawan korupsi. melawan korupsi. melawan korupsi. Melawan korupsi untuk menjadikan Indonesia Dan Indonesia negara yang bebas 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 korupsi.